back again with us. Gue sama Lendra, ada Lea di sini dan juga sama Audi. Kita pilih topik why digital transformation sekarang is a trend. Kenapa, Len? Oke. Menurut gue itu tuh kenapa digital transformation is a trend. Ini tuh gara-gara kita tuh sedang hidup di era 2000 pertengahan, bukan 2000 awal. 2000 awal kan transformasi digital tuh seems like topik yang lumayan tabu, apalagi buat perusahaan-perusahaan sekarang. Trading saham semuanya bentuknya masih fisik, bahkan lebih banyak emas dan harga-harga emas dan harga uang yang cash itu tuh seems like nggak stabil di masa back then gitu. Nah, kenapa itu tuh menjadi satu alasan kenapa digital transformation itu tuh transformasi digital menjadi topik yang kita bahas sekarang gitu. Karena ya balik lagi kita tuh harus beradaptasi sama tren-tren terbaru yang ada sekarang gitu. Benar. Itu kalau dari gua. Dan juga banyak banget resiko yang belum kita tahu, yang kita seharusnya tuh lebih mengenal itu juga sih. Gimana menurut kalian? Aku setuju sama kalian. Karena for example mungkin ya, kayak dulu kita kan kayak susah banget nih pakai HP karena kayak masih awal-awal, kita masih ibaratnya bank kita cuma pakai kartu, tapi sekarang udah ada m-bankingnya, jadi kan lebih praktis. Menurut aku digital itu kayak membuat segala hal aktivitas tuh jadi lebih praktis, Lebih convenient tapi juga lebih banyak resikonya. Betul lah. mungkin dari resiko itu nanti suatu saat kita bisa kayak bikin teknologi yang lebih simple lagi, Betul. yang lebih aman buat pengguna-penggunanya. Tapi menurut lo, kalau misalnya teknologi yang lebih canggih kan pasti butuh data yang lebih akurat ya, dan data yang lebih bisa diambil dengan cepat gitu. Menurut lo, itu masih termasuk aman apa enggak? Sebenarnya nothing in this world is safe. Karena kita udah ke digital transformation, semua yang kita anggap privacy itu sebenarnya it's not a privacy anymore. We have big data. Kita punya handphone itu store semua hal tentang kita itu becoming not a privacy anymore. Soal privacy or safety itu nggak terjamin kalau misalnya kita ada di era digital transformation ini gitu. Apalagi sekarang kan udah mulai berkembang tuh AI. Itu kan pasti kita kasih informasi ke sana, kasih foto kita ke sana, pasti itu ada datanya dong. Gak mungkin kayak langsung buang. Ya, makanya kita menggunakan gadget itu semua yang kita anggap hal pribadi, privacy itu sebenarnya becoming not privacy anymore gitu. Kalau AI sendiri tuh ya, gue pengen tahu deh. Maksudnya AI untuk di fintech tuh digunainnya untuk gimana sih? Dipakai untuk gimana? Fintech itu tuh lebih ke kalian tuh pernah dengar kayak apa ya kok istilahnya tuh. Jadi kayak AI itu tuh bakal bikin yang namanya bukan blockchain, lebih ke kayak personalization. Jadi kalau misalnya personalisasi yang dipakai sama AI di fintech company itu lebih ke kayak mereka tuh bakal ngedetect misalnya kayak si usernya ini tuh mereka pengen membeli barang apa, harganya apa, barangnya jenisnya apa gitu. Nah mereka tuh jadi kayak ngedetect aktivitas yang dilakuin sama si usernya ini, nanti itu dijadiin kayak si AI-nya ngasih informasi ke fintech kalau si user ini tuh punya potensi buat menggunakan uang sekian buat beli barang ini gitu. Jadinya nanti perusahaan fintech itu sendiri tuh bakal integrasiin personalisasi AI-nya itu tuh langsung ke usernya, sehingga nanti usernya itu tuh bisa lebih gampang mengakses barang yang dia mau, atau lebih gampang mungkin kayak bikin konsiderasi keuangannya tuh seperti apa, kayak gitu sih. Ini something yang bisa kita temuin di e-commerce, right? Kayak Gojek atau Shopee, kayak kita suka beli barang apa, di timeline-nya bakal muncul. Iya. Berarti kalau Shopee Pay kayak Gojek gitu-gitu mereka pakai AI ya kemungkinan besar. Of course. Pakai. Harusnya sih pakai. Artificial intelligence, yes. Semua yang dipersonalisasi itu menggunakan AI. Nah, karena di sini udah transformasi bank digital ya, menurut lo bank konvensional tuh sekarang gimana kabarnya? Bank konvensional sekarang sih, mungkin yang ada di kepala gue sendiri tuh bank konvensional yang sekarang masih stay konvensional di wave di mana bank-bank tuh mulai memperluas ke digital. Mungkin kayak
bank-bank mungkin bank-bank daerah gitu, maybe kayak BPR, Bank Perkreditan Rakyat atau kayak BTN seperti itu. Karena mereka sendiri tuh nggak terlalu ngincer segmen digital karena nasabah-nasabah mereka tuh mayoritas punya nggak terlalu punya akses ke digital yang baik gitu, yang nggak rata. Makanya kayak Bank Sumsel Bubble kayak gitu tuh mereka masih fokus ke konvensional mereka, kayak ya udah mungkin fokus mereka gimana caranya mereka bisa diakses sama calon-calon nasabah yang belum punya akses digital yang mumpuni, seperti itulah mungkin. Oh, Yes. kayak in rural areas gitu ya. Iya. So contohnya ada nggak? Misalnya daerah mana? Ya itu tadi contoh yang gue bilang kayak di daerah Bank Sumsel Bubble atau mungkin kayak di Bank Jawa Tengah, Bank Jateng. Karena ya mungkin karena fokus mereka yang lebih ke pengen lebih konvensional dan lebih bisa diakses sama orang-orang, makanya nama bank mereka sendiri kan nama bank buat daerah itu sendiri. Jadi kayak dari daerah mereka pakai bank itu aja, nggak usah pakai bank yang lain. Tapi menurut gue itu ada sisi positifnya loh. Kayak the relationship between manager atau tellernya sama si penggunanya. Karena kan kalau konvensional tuh kita datang langsung, kayak nggak by digital gitu kan. Pasti kan mereka saling ngobrol, konsultasi, jadi relationshipnya pasti bagus. Menurut gue itu salah satu hal yang positif juga dari konvensional bank. Oh, what about the segmentation? Berarti ke bank konvensional itu mereka biasanya pakai bank konvensional itu mereka orang-orang yang upper dan Gen Z or what? Karena seumuran kita kan sekarang pakainya digital, ya bank digital gitu-gitu. Yes, ya enggak sih? Iya, bisa jadi. Cuma kayak Bank konvensional. And do anyone do any of us atau teman-teman kita itu pakai bank konvensional? I think no. Maybe itu untuk makanya dia nggak banyak ya. Sekarang bank itu pasti mereka transformasi ke digital. Iya, karena kan sekarang yang makin berkembang yang pakai gitu itu kan yang seumuran kita. Terus yang millennials juga mereka pakainya kayak gitu. Mungkin kalau untuk yang konvensional is for segmennya tuh yang Millennials. upper than that, boomer, baby boomer, X gitu-gitu. kalau terlepas dari generasi ya, menurut lo which one is better? Using digital bank atau conventional bank? For all of us. I mean for these days, of course kita pilih digital bank. Karena bisa di mana aja, nggak harus langsung. Oke, lebih convenient lah pertama. Iya, nggak kolot juga. Speaking about digital transformation, menurut kalian itu bagaimana bank itu tuh implementasi digital, implementasi transformasi digital ke bank masing-masing gitu kan? Kalau misalnya kita bicarain BCA kan salah satu caranya itu tuh mereka punya Blue gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya contoh bank yang lain tuh menurut kalian gimana? Like how does digital transformation tuh works di mereka? Kenapa? Jujur, gue tuh masih kurang paham gimana cara mereka transform ke digital. Cuma kayak mereka yang pasti tuh mau ngalahin fintech sekarang. Misalnya kayak Gojek, Shopee sekarang super app yang lo bilang itu, mereka mulai punya bank sendiri gitu. Dan gue nggak tahu tuh gimana. Menurut lo gimana, Len? Nah, speaking about super app, nah super app itu tuh mungkin bisa jadi kayak the biggest contender buat banks gitu loh, dan menjadi kayak biggest reason kenapa bank-bank itu tuh, apalagi yang besar sekarang, itu tuh harus melakukan yang namanya transformasi digital. Karena dunia digital sendiri tuh ibaratnya kayak laut yang masih kosong gitu, belum terjamah sama apapun dan punya potensial yang bisa dibilang besar gitu. Nah, bank ngelihat ini tuh sebagai opportunity yang gede banget nih. Masalahnya ada yang namanya tuh super app yang dimaksud sama Dinda tadi itu kayak yang tadi Gojek, Shopee, TikTok, yang mana 3 perusahaan itu tuh, oke, kita dissect satu-satu deh. TikTok itu tuh perusahaan media, perusahaan buat kayak nonton video. Shopee itu e-commerce. Nah, Gojek juga sama, Gojek itu service company. Nah, mereka bertiga itu menjadi super app karena Gojek sendiri mengintegrasi yang namanya sistem GoPay. GoPay starting off sebagai sistem payment aja, dimana pengguna itu bisa ngubah kayak dari saldo BCA ke GoPay gitu, jatuhnya kayak e-wallet sih. Nah, sebenarnya pas Gojek implementasi GoPay ini tuh, itu tuh bukan jadi suatu isu yang lumayan besar karena ya emang cuma jadi payment system doang gitu. Sampai
Gojek sendiri implementasi yang namanya GoPay Later. Nah, GoPay Later yang gue maksud itu tuh mereka bikin penggunanya itu tuh bisa mengakses sistem perkreditan bank dengan mudah, cukup dengan KTP. Sementara kalau di bank sendiri kalau kita pengen apply kredit tuh mungkin kita harus masukin NPWP, slip gaji, anything like that. Itu tuh kalau itu kalau kreditnya misalnya jumlahnya kecil, tapi kalau misalnya jumlahnya medium ke large, ke besar gitu tuh ya kita harus ada jaminannya dong. Nah, kayak jatuh pinjam uang biasa. Orang-orang tuh rata-rata kayak, aduh kalau pengen barang ini masa harus apply kredit. Kredit kan kalau apply-nya ribet gitu. Sementara di Gojek sendiri, orang kalau pengen apply ke Pay Later, mereka cukup upgrade dari pengguna biasa, foto KTP selesai, setiap pengguna udah bisa make GoPay Later. Dan sistem GoPay Later sendiri kan mereka bilangnya kita udah punya limit, padahal limitnya sendiri tuh gampang banget cara naikinnya. Cukup penggunanya itu tuh make GoPay Later-nya, let's say awal-awal limit kebuka tuh 100.000, 200.000. Nanti kalau misalnya gimana kalau misalnya penggunanya mau naikin limit, mereka cukup ngabisin limit mereka 200.000 itu dalam waktu sebulan. Nanti bulan depan limitnya naik dan terus menerus. Sehingga tuh user GoPay Later itu sendiri tuh nanti kayak oke, aku harus terus make nih biar limitnya terus kebuka. Karena lumayan fungsional juga gitu. Jadi kayak poin utamanya itu tuh di ease of access-nya. Yang mana ease of access ini tuh yang mayoritas bank itu nggak punya. Dan ini semua berlaku ke Shopee dengan Shopee Pay dan Shopee Pay Later, dan TikTok integrasi ke Gojek. Nah, di TikTok itu sendiri sistemnya itu tuh nggak kayak namanya TikTok Payment, nggak. Tapi TikTok sendiri kan karena dia itu perusahaan media di mana pengguna tuh bisa ngelihat yang namanya video-video yang dibuat oleh pengguna lain. Nah, itu tuh integrasi digitalnya itu tuh lebih ke dia kerjasama sama Tokopedia. Jadi di TikTok itu sendiri kita sekarang bisa ngelihat video yang diupload pengguna video yang diupload pengguna lain. Nanti misalnya pengguna itu mau jualan kayak afiliasi Tokped gitu, TikTok affiliate maksudnya. Mereka tuh bisa langsung kayak terhubung langsung ke Tokopedia. Nanti di Tokopedia itu sendiri udah terintegrasi namanya GoPay. Di Tokopedia sini sudah jelas dong kita pakai GoPay, kita pakai GoPay Later sudah ada. Jadi kayak TikTok itu sebagai media promosinya, terus GoPay sebagai media paymentnya. Jadi semuanya itu tuh udah tersambung di satu digital environment yang udah terintegrasi banget gitu. Berarti Tokopedia sini tuh dia belum punya bank sendiri ya? Berarti dia masih kolaborasi sama bank yang lain? Yes. Bank digital, oke. Talking about this one, sebenarnya menurut gue ini topiknya interesting banget. Between digital bank sama bank yang biasa kita pakai. Menurut kalian kayak bedanya tuh gimana sih? Maksudnya kan kayak sekarang tuh udah banyak banget ya bank yang kayak kerjasama sama platform lain, aplikasi lain. Terus kayak kayak Blue, Cbank itu kan semuanya digital ya. Berarti kan mereka tuh nggak ada toko fisik. Apa ya kita sebutnya toko fisik tuh? Iya kayak ATM. No, kayak bank fisiknya kan. Kalau misalnya Blue by BCA itu kan by BCA kan, tapi dia tuh nggak ada bank secara langsungnya. Kalau misalnya kayak kita ada suatu masalah nih sama bank itu, terus kita nggak bisa datang, kita kan by phone aja kan. Terus kayak menurut kalian tuh ada nggak sih kayak plus minusnya? Karena lumayan beda nih sama bank-bank kayak BCA biasa kan, kita masih bisa datang ke kantornya gitu. Lebih ke perbedaan ini sih, lebih ke humannya nggak sih? Kayak biasanya kita ke bank itu buat nanya langsung sama si staffnya di situ kan. Kalau misalnya sekarang tuh kita bisa udah pakai AI aja, pakai bot chat gitu. Tinggal kayak udah langsung automated juga responnya gitu. Itu sih differentiate-nya yang sekarang kelihatan banget ya. Menurut kalian gimana? Iya, kalau menurut aku lebih enak sih, karena kalau bot chat tuh sometimes kita nggak mendapatkan jawaban yang kita inginkan, tapi kita bisa call langsung kan. Misalnya pakai Blue juga sama. Itu ada service Halo BCA juga ya, kalau nggak salah namanya. Ya pakai Halo BCA. Jadi kayak that's fine as long as masalahnya tuh terselesaikan. Aku pernah punya masalah nih, aku tiba-tiba uangnya 20.000 itu tenggelam gitu aja, kayak nggak tahu kemana. Itu aku langsung hubungin Halo BCA via telepon gitu. Itu pengerjaannya cuma 20 menit udah selesai. Dia bantu kayak semuanya, itu 20.000 saldo aku balik lagi ini. Jadi itu solve banget. Menurut aku antara fisik atau enggaknya itu tergantung ya. Kalau misalnya masalahnya sangat-sangat serius, mungkin it requires you to go to the bank, to the physical banknya.
Cuman kalau untuk masalah kita untuk kebutuhan sehari-hari sebenarnya untuk ya gitu-gitu telepon aja tuh udah cukup. Mereka benar-benar membantu gitu. Ya. Tapi ya menurut lu kredit fisik atau debit fisik tuh masih kepake nggak sekarang? Kredit fisik atau debit fisik? I mean pasti kepake, tapi jujur ya, sekarang gue tuh jarang banget ngeliat orang pakai kartu. Karena semua pasti iya kan, Kris, transfer. Gue hilang, gue nggak peduli anjir. Sama gue juga hilang, FYI debit gue hilang, tapi kayak ya udah kita Masih bisa Kris. gitu. Iya, gak buat ulang ya. I mean it's not a big problem. Kayak is it still is it still a thing gitu? Maksudnya masih dipakai nggak sih? Menurut lu gimana, Len? Speaking about physical appearance of cash gitu. Jadi kayak cashless itu sendiri udah bukan istilah yang tabu gitu loh, nggak kayak tahun 2012 2011 awal. Kalian tuh masih ingat nggak sih kayak Telkomsel tuh ngerilis kayak stiker di HP buat payment itu? Ya gue lupa namanya. Pokoknya pas awal-awal tuh rilis tuh gue kayak anjir ini ngapain, mending bawa cash gitu, mending kayak bawa uang langsung. Terus ya cuma itu, kalian kan sadar tol sekarang kan dulu kan pakai cash, sekarang pakai e-tol semua. Nah kalau misalnya cashless itu tuh ya balik lagi ke yang gue omongin tadi soal super app takeover, ease of access gitu. Ease of access tuh yang dicari banget sama banking company, sama fintech apalagi. Karena mereka tuh pengen nasabah mereka menghabiskan uang dengan nyaman, tanpa harus mikirin kayak oke, salah satu main konsep kalau kita megang cash itu tuh ngitung kembalian, terus kayak nyimpan uangnya gimana. Terus kayak misalnya apalagi kita kalau nyimpen recehan yang banyak di waktu yang sama tuh rasanya kayak hassle banget, ribet lah pokoknya. Nah, kalau di jalan tol itu sendiri alasan kenapa cashless itu udah jelas, karena biar cepat dan biar nggak macet gitu. Nah, kalau misalnya cashless di dunia kita belanja sekarang, kayak yang Audi bilang tadi soal kayak orang-orang tuh sekarang udah pakai kartu, terus kayak bahkan sampai nggak peduli kalau misalnya bahkan kartunya hilang juga nggak apa-apa gitu loh. Karena itu pelan-pelan mulai berubah gitu, kayak orang awalnya pindah dari cash. Awalnya pakai cash, nanti dari cash pindah pakai kartu, nanti dari kartu pindah pakai QRIS, yang mana QRIS itu sendiri ada di HP. HP itu barang yang nggak mungkin kita lepas, unlike dompet dan isinya yang mungkin kita lupa atau nggak kita bawa kayak gitu. Jadinya ya udah, why not kita bikin HP kita sebagai sistem payment itu sendiri. Nah, ease of access dari QRIS itu sendiri tuh masing-masing tuh punya kelebihan sama kekurangan masing-masing. Kalau misalnya kita bicara kekurangan QRIS itu sendiri, itu balik lagi ke karena kita terlalu mudah menghabiskan uang. Jadinya uangnya itu tuh cepat masuk, cepat keluarnya juga gitu loh. Karena emang ya kita mungkin gue nggak tahu ada psychology side-nya atau gimana. Orang tuh jadi lebih suka ngabisin uang kalau misalnya kita kalau pengen belanja tinggal buka HP, yang mana HP udah di tangan kita. Sementara kalau misalnya dulu kita kalau pengen belanja kita terus HP taruh kantong, buka dompet segala macam. Jadi kita ribet, kita malas gitu loh. Aduh ngapain lah gitu. Nggak kayak sekarang. Gitu. Oh, plus kalau pakai cash tuh biasanya apa ya, nilai tuh misal mau kembalian nih tapi nggak ada kembaliannya, dan kita mau bayar suka ngelebih gitu sekarang. Tapi itu lebih ke manfaatnya sih menurut aku, itu lebih fair to the customer juga to the seller juga kan. Jadi kayak nggak ada uang lebih, nggak ada uang kurang juga. Oh, kalau misalnya Tahu yang buat ethical issue deh. oh iya boleh. Gini, kita kan udah transform nih ke digital bank, bla 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 bla, convenient and all that. Terus apa aja yang menurut lo jadi ethical issue untuk semua orang yang pengguna digital bank ini sekarang? Nah, ethical issue-nya lumayan ini sih, kayak lumayan tabu buat dibahas, since ya balik lagi kalau bicara ethical issue, yang paling lumayan kedampak itu tuh sistem pay later-nya itu. Kayak kalau orang-orang makin banyak yang kredit, nah berarti kayak uang yang sifatnya nyata dan value-nya ada itu tuh berarti makin dikit dong jumlahnya, makin dikit peredarannya. Karena orang-orang tuh, let's say gini deh, di bulan Januari orang-orang tuh let's say masih make pay later tuh belum ada, orang-orang tuh masih make uang yang mereka pegang sekarang juga buat beli barang yang mereka bisa afford sekarang. Dan di bulan ke depannya, di bulan Februari next month ya, pay later tuh udah ada, jadinya orang tuh punya dua choice, either mereka make uang mereka sekarang atau mereka make pay later buat beli barang yang mereka mau. Tapi itu kalau misalnya barang yang mereka mau harga $1 juta, uang yang mereka pegang cuma 500.000, otomatis mereka harus pay later dong. Nah jadinya uang 500.000 itu kemana? Either kepake hal yang lain, atau enggak kalau misalnya penggunanya bijak, 500.000-nya udah disimpan buat bantu bayar pay later bulan depan. Nah gimana kalau misalnya si penggunanya itu tuh nggak bisa bayar pay laternya? Itu tuh bisa jadi masalah gitu. Makanya sekarang
yang lumayan bikin gue concern tuh kalau misalnya kalian open pay letter itu tuh kalian bisa ngecek bayarnya tuh bisa mau bulan depan atau 3 bulan atau 4 bulan atau 5 bulan dan seterusnya. Tapi kalian setuju gak sih dengan diadakannya pay letter? Karena kan sekarang banyak banget ya orang yang kayak menyanggupi segala hal karena pakai pay letter. Apalagi pay letter sekarang tuh banyak banget diskonnya. Kan kayak gratis ongkir lah apa segala macam. Itu sebenarnya menurut gue ya bikin orang tuh jadi apa ya, ngegampangin sih. Kecanduan juga, itu juga ngegampangin kayak lu nih minjem duit tapi lu bisa ngulur-ngulur waktu gitu loh. Iya. Menurut gue gitu sih. Menurut lu gimana, Len? Apa, Le? Oke, kalau bicara kayak apa ya? Ya salah satu konsep pay letter itu sendiri, setuju atau enggaknya pay letter ada itu tuh gue pengen pay letter ada, cuman di limit yang emang let's say masih dalam on the scale harian aja gitu loh. Nah, on scale harian gue maksud itu tuh kayak pay letter tuh ada sistemnya, limitnya harus maksimal 500.000 aja udah, setelah itu nggak boleh. Karena menurut gue kalau pay letter bisa limitnya sampai puluhan juta, ya itu tuh sama aja kayak kita apply kredit ke bank, bedanya dengan bunga yang nggak masuk akal. Mirip kayak pinjol dong ya. Yes, kayak gitu. Nah, yang gue bilang tadi kalau misalnya pay letter ada sistem limit yang emang stay, nggak nambah, nggak kemana-mana, stay di 500.000, ya udah pengguna itu jadi mikir, oh ya udah 500.000-nya, 500.000 limit pay letter itu bakal gue pakai dengan konsiderasi yang cukup baik gitu loh. Dan emang gue yakin orang-orang yang bisa ngebuka sistem pay letter pasti mereka bisa bayar 500.000 di bulan depannya, pasti. 500.000 tuh menurut gue masih masuk dalam jumlah uang yang gue yakin mayoritas orang di Indonesia dalam waktu sebulan itu tuh bisa dapet. Itu gue yakin 100% sure. Sementara kalau misalnya sejuta, 1.500.000, 2 juta dan seterusnya, itu tuh mayoritas orang Indonesia pasti setengah hati buat ngeluarin uang itu dalam bulan depan. Jadi kayak posibilitas buat orang gagal bayar itu tuh makin gede. Nah, jadi kalau misalnya kita implementasiin limit pay letternya itu tuh di 500.000, menurut gue tuh masih bisa gitu loh. Jadi kayak ya. Berarti pay letter tuh sebenarnya berguna. Buat aku itu jangan dihilangin atau gimana. Like it's bad, but it's also good. Karena pay letter itu kan bisa memudahkan masyarakat yang nggak punya kredit. Jadi they can do the pay letter gitu. Asalkan ya seperti kata Lendra tadi, regulasinya tuh harus diketatin supaya orang-orang tuh aware gitu, penggunaan pay letter tuh nggak boleh sembarangan. Jadi ya kita ya regulasinya harus diketatin dari sisi negara. Yang kedua, ya governmentnya juga ya regulasi gitu-gitu. Sama yang kedua, kita harus giving more education to people that want to use pay letter gitu. Itu education itu harus diangkat gitu, isu itu. Yeah, what kind of education that you want to share to the people? Education that pay later itu like that's fine as long as you can use it mindfully. Education itu kan bisa dari mana aja. Misalnya kita dari sekolah-sekolah, dari tempat kerja gitu-gitu. Itu tuh apa ya, suatu isu yang sama pentingnya dengan isu-isu yang berada di kehidupan sehari-hari gitu. Karena menurut aku untuk sekarang belum banyak banget kayak community atau organization atau ya community gitu-gitu yang mengangkat banget soal ya isu dari pay letter ini. Kita ada nggak sih kayak dapat education mengenai pay letter gitu-gitu? Ya itu sometimes doang kan, kalau kita berada di matkul tertentu dan emang ada kaitannya dengan finance dan gitu-gitu. Buat aku semua orang harus mendapatkan education yang serupa gitu, nggak cuma untuk kita aja yang emang punya. Berarti lebih ke kayak education tentang money management ya. Money management. Nah, yes, money management itu sendiri kayak nggak semua orang di Indonesia itu, nggak usah semua orang di Indonesia deh, nggak semua orang yang menjadi pengguna pay letter itu bisa mengakses the correct information and education for money management. Jadi kayak orang-orang yang bisa mengakses pendidikan tentang money management itu tuh ya paling antara either mereka tuh business major, economic major, intinya orang-orang yang kuliah gitu loh. Sementara mayoritas mayoritas pengguna pay letter itu tuh bukan orang yang kuliah gitu loh. Either jadi kayak mereka tuh
wah ini menarik nih, pay later tuh apa, mereka nanya ke temannya pakai pay later, pay later tuh jadi kayak lu bisa beli barang ini tanpa harus punya uangnya, bayarnya bulan depan. Oh iya, enak ya. But little do they know, mereka tuh kalau mereka akses pay later itu, mereka dihadapin sama yang namanya bunga yang gede. Bunga yang gede yang emang itu tuh nggak setimpal gitu loh. Mungkin mereka start off bayar, pokoknya kalau pakai pay later gue harus pakai ini, langsung bayar bulan depan, gue nggak mau bayar kedua ketiga gitu, gue nggak mau. Tapi nantinya mereka bakal udah lo gue bayar bulan depan aja, gue bikin 3 bulan deh, gue bikin 4 bulan, 5 bulan dan seterusnya. Jadi mereka tuh kayak gali lubang tutup lubang gitu. Nah, itu long term financial issue. Itu susah banget kalau udah gali lubang tutup lubang itu, that's like a very hard issue that we can solve. They can solve. Menurut lo pihak-pihak mana aja yang menurut lo harus ngasih knowledge itu ke semua orang? Pihak mana yang harus ngasih knowledge? Ya lebih ke antara dari dua source sih. Either awareness dari penggunanya, mungkin kayak kalau misalnya penggunanya like spend a little bit of research sebelum mereka masuk decide buat pakai pay later. Ya udah, mungkin mereka tahu, mereka jadi bisa punya lebih konsiderasi mau pakai pay later atau enggak. Ada lebih banyak kayak justification harus ada bla 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 gitu. Terus pihak yang lainnya lagi ya mungkin dari banking company itu sendiri gitu loh. Mungkin jatuhnya kayak ini sih, CSR dari si bank ya. Tapi kalau misalnya kita bicara CSR dari perusahaan, bank yang gue lihat tuh paling kayak santunan, donasi kayak gitu. Sementara CSR yang sifatnya edukasi pengguna itu tuh sangat jarang, karena balik lagi bank itu tuh kalau mereka bank itu takut kalau misalnya mereka mengedukasi nasabahnya, mereka jadi nggak mau pakai bank itu. Karena money management itu sendiri tuh salah satu implicationnya adalah buat kita tuh nge-manage uang kita biar kita nggak boros. Sementara bank itu profit dari kita boros dong. Jadinya ya mereka jadi nggak jarang banget bank ngelakuin yang namanya edukasi tentang money management. Iya, Kayak setuju sih. wouldn't it be weird? Karena jujur ya, selama ini kadang yang gue temuin itu kadang justru bukan tentang education, tapi kayak mereka tuh narik orang supaya pakai pay later tanpa ngasih tahu Dampak buruk di baliknya. Dan itu menurut gue ini tuh salah satu masalah yang kalau diterusin tuh gak baik secara jangka panjang. Iya, karena mereka mikirnya cuan ya. That's for the bank side. Menurut aku dari government juga, bayangkan aja, imagine if the government lebih mengetatkan regulasi mengenai pay letter and stuff, mungkin orang-orang akan lebih aware, karena kalau dari government source itu akan lebih meluas informasinya, kayak everybody would know gitu, kayak kan orang yang like older than us dan yang pengguna pay letter itu sendiri pasti mereka baca berita gitu, at least mereka mendengar beritanya gitu. Government tuh harus ini banget take biggest role in that government menurut aku. Berarti transformasi digital itu sendiri itu harus lebih terstruktur lagi ya kayak implementasinya. Nggak cuma kayak bank ngelihat kalau dunia digital itu tuh kayak endless CEO possibility, bank itu tuh juga harus yang namanya kayak mastiin kalau pengguna mereka tuh well educated tentang dunia digital itu sendiri gitu loh. Ya menurut gue kayak gitu sih. Jadi kayak pemerintah juga harus yang namanya meregulasi transformasi digital bank itu sendiri gitu loh. Kayak mereka terus harus bikin undang-undang yang lumayan ketat gitu. Gak cuma kayak ngebiarin orang-orang penduduk tuh make pay letter seenaknya gitu. Terus kayak mereka mungkin kayak salah satu langkah yang bisa dilakuin sama pemerintah itu tuh mereka harus bikin undang-undangnya itu tuh meregulasi digital transaction gitu. Misalnya kayak mungkin ini banyak orang yang gak terima sih, implementasi pajak di QRIS gitu. Kita kan kalau ngeliat QRIS itu sendiri kan nggak ada pajaknya, nggak ada biaya admin kan. Mungkin kalau misalnya ada biaya admin orang jadi malas make gitu. Mungkin itu salah satunya sih. Oke, berarti menurut lo gimana sih? Harus gimana dari semua yang kita udah obrol ini? Dari mulai QRIS, ethical issue, super app ini. Mungkin yang bisa kayak gue simpulin, transformasi digital itu itu tuh diperlukan. Karena ya ease of access itu kita nggak bisa bohong lah, ease of access itu enak gitu. Tapi
salah satu yang kita bahas tadi, efek psikologi di behind the pay later, itu tuh harus dipikirin juga ya. Jadi kayak bank itu tuh nggak cuma mikirin nggak cuma mikirin ease of access penggunanya. Mereka balik lagi harus mikirin the ethical side, kayak the moral side-nya orang tuh. Jadi yang mana kredit itu sendiri kan not morally accepted, tapi orang masih make gitu loh. Nah, mungkin ya transformasi digital itu tuh harus lebih diregulasi gitu loh, dan lebih terarah juga ke depannya. Dan terarah yang gue maksud ini tuh bukan terarah ke profit dan growth banknya doang gitu. Mungkin masih bisa gitu, kayak banknya still have some growth, tapi kayak gue pengen penggunanya itu tuh lebih safe juga gitu loh. Kayak yang lihat tadi bahas soal kayak data breach gitu kan. Kalau misalnya kita bicara digital world kan, kita nggak bisa dipungkiri masih ada yang namanya hacking issue, data breach issue, dan segala macamnya. Jadi semua isu itu sendiri tuh harus jadi main scope-nya juga lah, main consideration-nya juga lah kalau misalnya bank itu tuh pengen ngelakuin yang namanya transformasi digital. Karena bisa jadi kan itu ngefek ke banknya juga gitu loh. Kalau misalnya ada data breach kan nggak cuma user doang yang terdampak, pasti jadi ke integritas banknya juga yang terdampak. Kayak gitu sih. Kalau misalnya dari sisi company nih ya, atau startups, should they transform to digital bank nowadays? It depends. Startupnya apa, company-nya apa gitu loh. Tapi kalau misalnya kita bicara startup mana yang nggak start dari digital? Tapi menurutku, apalagi startup, menurutku malah justru mereka sangat-sangat amat terbantu dengan dari digital. Jadi kalau mereka mungkin mau lebih berkembang, why not using digital? What about you, Lay? What do you think? Iya, benar. Kalau dengan adanya digital gitu-gitu kan itu membantu pekerjaan mereka juga. Mereka mereka dapat growth profit, tapi at the same time mereka lebih less mengeluarkan ini untuk human resource-nya gitu. Ya mungkin mereka investing in teknologinya gitu-gitu, tapi ya itu jauh lebih return on investment-nya itu lebih gede menurut aku daripada mereka harus hire human ini ya. They still hire human ini, cuman karena kan udah ada digital gitu-gitu, mereka nggak perlu hire so many people. Setuju sih, karena mostly juga market sekarang kan, audience sekarang tuh kita Gen Z, millennials kan, yang udah digital transform, dan itu udah lebih banyak, udah lebih membumi lah ya. Jadi menurut gue kayaknya emang better transfer to digital, dan tapi back it again harus ada regulasi dari government. Betul. Mungkin salah satu contoh yang bisa kita bring up itu Commonwealth Bank. Commonwealth Bank itu dari yang gue tahu itu mereka jadi sponsor jersey bola gitu. Tapi Commonwealth Bank yang gue baru-baru ini riset itu, yaitu salah satunya Commonwealth Bank Australia, yang mana mereka tuh lagi ngelakuin yang namanya groundbreaking digital transformation. Nah itu tuh menurut kalian pros and cons-nya itu apa gitu, and why gitu? Since mereka transformation to digital kan, mereka use cloud and AI for their which is ya memudahkan work mereka lah gitu. Pro-nya itu ya, cuman kontranya ya adalah ya yang kita bahas tadi. So that's like one of the examples here. Ya jadi nggak cuman Commonwealth Bank Australia doang sih. Jadi Bank and Common yang sekarang berkembang itu kan sifatnya seperti itu, sama seperti Commonwealth. Commonwealth Bank ini cuman contohnya, salah satu contohnya. Dan again, pros and cons itu kan tetap sama dengan bank yang lain. Oke, that's it for now. Itu dari sekian dari podcast kita kali ini. Cukup menarik ya topik yang dibahas ya. Ya mungkin untuk viewer, untuk yang menonton podcast ini, semoga mendapatkan informasi dan insight yang bisa dipakai. Dan terima kasih. Terima kasih.